Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkenan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, kita akan membuka dari Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kekasih Tuhan, judul pada pagi hari ini adalah kesadaran diri. Pada bulan ini kita masih berbicara tentang seri kebijaksanaan. Dan kalau kita berbicara tentang kebijaksanaan, maka tidak bisa dipisahkan dari kesadaran diri. Setiap orang pasti punya kesadaran diri. Melalui kesadaran diri itulah kita tahu apa tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Kita lihat di dalam nats pembacaan kita tadi dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Di sini kita akan belajar dari seorang anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang bungsu ini mengambil suatu keputusan untuk pergi ke negeri jauh, meninggalkan orang tuanya. Jelas bahwa anak bungsu ini telah mengambil suatu keputusan dengan sadar. Terbukti di dalam permintaannya kepada bapaknya supaya bapaknya memberikan warisan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dirinya seorang yang sadar bahwa sebagai seorang anak dia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Demikian pun juga berbicara tentang nilai yang begitu besar yang diterima dari orang tuanya, dia pun sadar bahwa itu semua merupakan hak yang harus didapatkan di dalam hidupnya dari orang tuanya. Kekasih Tuhan, berbicara tentang kesadaran diri. Anak yang bungsu ini setelah mendapatkan sesuatu dari bapaknya dan pergi ke suatu negeri yang jauh, dia benar-benar hidup dengan sesuka hatinya. Dia hidup berpoya-poya, atau dengan kata lain, hidup tanpa hikmat
yang berasal daripada Tuhan, yang akhirnya harta kekayaannya itu habis dan dia jatuh miskin. Ketika dia jatuh miskin, maka sahabat-sahabatnya meninggalkan dirinya. Dan pada saat dia jatuh miskin, baru dia menyadari akan keberadaan daripada orang tuanya di kampung halamannya yang masih berlimpah dengan kekayaan, dan semua para pengerja-pengerja yang ada di rumahnya juga memiliki hak untuk menikmati kekayaan daripada orang tuanya. Berbekal pada kesadaran itulah, maka anak yang bungsu ini dia ingin kembali kepada orang tuanya. Kekasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini sebetulnya tidak didasari oleh dasar yang benar. Didasari oleh hawa nafsu. Inilah yang saya katakan seringkali hikmat yang berasal dari dunia. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kita melihat kehidupan dari seorang bapa yang baik. Ketika anaknya sudah melakukan suatu kesalahan, pergi ke negeri yang jauh, berpoya-poya, menghamburkan, menghabiskan kekayaannya. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya dalam keadaan yang miskin, maka bapa yang baik ini tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Karena apa? Karena didasari oleh dasar yang benar, yaitu dasar kebenaran dan kasih. Maka ketika anak ini melihat apa yang dilakukan terhadap dirinya, bahwa dirinya itu merupakan anak yang tidak taat dan patuh kepada orang tuanya, barulah menyadarkan dirinya bahwa ia harus menghormati terhadap orang tuanya. Jadi dari pelajaran ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa landasan yang benar itu akan menghasilkan pengakuan, penyesalan akan segala kesalahan, dan akhirnya menghantar kepada dia untuk mengalami suatu pertobatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, di dalam melakukan suatu tindakan harus dilandasi oleh dasar yang kuat dan benar. Jangan hanya didasari oleh hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh anak bungsu. Tetapi biarlah kita meniru kepada Bapa yang baik, yang melakukan suatu tindakan di dalam hidupnya yang didasari oleh kasih. Ternyata kasih itu bisa merubah segalanya. Dari anak yang tadinya tidak hormat terhadap orang tua, anak itu menyadari bahwa dirinya harus menghormati terhadap orang tua. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati dan menolong kami. Kami belajar dari peristiwa anak yang hilang. Biarlah kami juga memiliki suatu kesadaran yang dilandasi oleh kebenaran, sehingga
apa yang kami lakukan dalam hidup ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui pelajaran ini biarlah kehidupan kami semakin hari semakin indah, kehidupan kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat teduh ini, kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.